Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang dalam mesbah doa pagi. Kita ingin mencari wajah Tuhan. Mari saudara, kita akan juga lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kita persembahkan segala roh, jiwa, tubuh kita, dan juga kita memuji menyembah Tuhan sebagai korban syukur. Ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kita hari ini hidup dan berikan kesehatan, kekuatan, keselamatan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami datang di dalam hadirat-Mu, di hadapan-Mu ya Bapa. Kami Tuhan mengucap syukur, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan hari ini boleh ada dan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan Tuhan siapkan hati kami, pikiran, jiwa, roh, tubuh kami untuk mempersembahkan Tuhan korban syukur, terima kasih, memuji menyembah Tuhan karena Engkau begitu baik dan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kami mau tanggalkan semua beban-beban, semua apapun yang kami rasakan pada hari ini. Kami tanggalkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kuasa Tuhan hadirat-Nya yang berikan kami kemenangan. Hingga pagi hari ini kami mempersembahkan hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan itu dari mesbah doa pagi kami mencuri hati pikiran kami, mengikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kaulah air kehidupan buat kami. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupan buat kami Tuhan. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Amin, haleluya. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Kaulah air kehidupanku, Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Amin. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Tiada ku takut Tuhan, tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Oh haleluya. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut Tuhan, tiada ku takut ya Bapa, jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Amin, kami percaya. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus, bersama Yesus ku menang. Bersama-Mu Yesus Tuhan, bersama Yesus ku menang. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau ada di dalam hidup kami.
yang berkuasa, Tuhan yang sanggup berikan kekuatan, mujizat pemulihan, pengharapan, haleluya. Tiada ku takut jalani hidup yang hari ini ku hadapi, bersamamu pasti kami menang, karena ku percaya dengan imanku, Engkau ada di dalam hidup kami. Oh, di dalam apa yang kami jalani, takkan melebihi kekuatan kami. Kau selalu berikan pengharapan, kasih setiamu Tuhan, pertolonganmu Tuhan, kebaikanmu selalu ada bagi orang yang percaya padamu. Terima kasih Roh Kudus, Kau penolong kami yang ajaib, Kau penuntun hidup kami dalam kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Kau menyertai kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau tetap percaya selama-lamanya Tuhan, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau menguatkan iman kami. Oh Bapa, kami percaya Kau adalah pengharapan hidup kami. Kami tidak biarkan mata kami Tuhan tertuju kepada yang lain Tuhan. Kami tidak biarkan Tuhan mata kami Tuhan, oh Bapa Tuhan, menerawang jauh Tuhan, memandang ke bumi, memandang ke bawah Tuhan. Kami pasti akan lemah dan jatuh dan takut, tapi kami biarkan mata kami tertuju kepadamu, sehingga iman kami Tuhan hanya kami teguhkan ketika kami hanya berharap dan memandang wajah-Mu, sehingga segala kehidupan kami, oh Bapa, bersama dengan Yesus kami menang. Terima kasih Bapa, selalu ada mujizat kami orang yang percaya kepadamu. Inilah pujian yang kami akan naikkan kepadamu Tuhan. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan bagi yang percaya kepadamu, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Selalu ada mujizat, lalu ada mujizat, selalu ada jalan. Sebab itu kami percaya terus padamu Tuhan. Ku ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasa-Mu, mujizat-Mu tetap sama. Engkau pasti menolong dan menolong hidup kami lagi Tuhan. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Tuhan. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Selalu ada mujizat bagi yang percaya, yang selalu berharap padamu. Ada mujizat, selalu ada jalan. Amin Tuhan. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap nyata ya Tuhan, tetap sama
dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tak pernah berubah, dan selamanya. Amin Tuhan. Mujizat-Mu pun kami rasakan sampai pada hari ini dan selamanya. Amin Tuhan. Bagi yang percaya, kuasa-Mu tetap sama, tetap sama. Amin. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema yang terambil di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, saudara, tema kita adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, nah firman Tuhan tadi katakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, saudara, seringkali saudara dan saya ya di dalam hidup kita sehari-hari, saudara, kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ya, kemudian kita, saudara, mengambil keputusan dan berjalan sesuai dengan apa yang ada menurut pengertian kita, ya. Dan akibatnya, saudara, ya, keputusan yang kita ambil itu keliru, ya. Dan kita mengalami, saudara, ya, mengalami berbagai masalah persoalan yang memang diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri, ya, karena saudara, kita kurang mempercayai firman Tuhan, kurang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk mempercayakan kehidupan saudara dan saya, ya, di dalam kehidupan saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Ya, firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadanya. Ya, itulah orang-orang yang diberkati dan disertai oleh Tuhan. Ya, namun sebaliknya firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan, yang mengandalkan manusia. Ya, dalam hidup ini, saudara, biarlah kita boleh menaruh percaya dengan segenap hati kita. Ya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, di tengah-tengah keadaan zaman yang semakin sukar dan sulit ini, ya, di tahun yang baru ini, saudara, memang firman Tuhan katakan
bahwa bertambah hari keadaan zaman semakin sukar ya. Oleh karena itu kita perlu saudara ya menguatkan iman kita ya dengan senantiasa kita merenungkan firman Tuhan. Ya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Nah, saudara, ada satu kisah saudara tentang ya Daud ya. Bagaimana saudara banyak pengalaman-pengalaman Daud saudara di mana dia hidupnya percaya kepada Tuhan sehingga dia selalu terluput dari saudara bahaya, terutama Raja Saul yang berusaha untuk membunuh dirinya ya. Di berbagai peristiwa kejadian saudara ya, seringkali Daud terancam ya. Saudara, tatkala Raja Saul yang iri hati terhadap Daud dan berusaha untuk membunuhnya ya, tatkala dia memainkan kecapi saudara, kemudian Saul berusaha menombak dia namun Daud dapat terhindar ya. Kemudian saudara, tatkala saudara yang terakhir adalah saudara tatkala Saul mengepung dirinya ya, Saul dan pasukannya mengepung dirinya ya saudara, dan tatkala saudara Daud hendak tertangkap maka saudara Tuhan bekerja ya, dan tiba-tiba datanglah berita kepada Saul bahwa bangsa Filistin datang menyerang dirinya atau bangsanya, sehingga Saul dan pasukannya undur daripada Daud, sehingga Daud menamakan Tuhan sebagai gunung batu keluputan ya. Saudara, bagaimana Tuhan meluputkan Daud, bagaimana Tuhan menolong setiap ya saudara peristiwa-peristiwa ya di mana saudara Saul selalu berusaha untuk membunuh Daud ya. Namun Tuhan menolong Daud ya karena iman percaya kepada dirinya ya. Sampai satu kali saudara Daud berpikir bahwa saudara satu saat ya dia akan tertangkap oleh Raja Saul, sehingga dia mengambil keputusan untuk saudara lari ke bangsa Filistin ya. Saudara, coba kita akan membuka dalam 1 Samuel pasal yang ke-27 ya. Di ayat yang pertama, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan lagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya ya. Saudara, Daud ya sampai satu waktu saudara dia berbuat kesalahan ya. Dia tidak ingat bagaimana Tuhan meluputkan dia ya. Seringkali Tuhan menolong dan meluputkan dia. Sampai satu saat saudara dia memakai pengertiannya sendiri ya. Sehingga dia mengambil keputusan untuk saudara ya lari ke bangsa Filistin, yaitu musuh daripada bangsa Israel ya. Sehingga dia berpikir bahwa Saul tidak mungkin lagi mengejarnya ya untuk membunuhnya ya. Di ayat yang kedua dikatakan, bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama dengan dia, kepada Akhis bin Maok raja kota Gad ya. Saudara, inilah keputusan yang salah ya yang diambil oleh Daud tatkala dia mulai memakai pengertiannya sendiri. Secara manusia memang saudara ya sepertinya benar, karena Daud berkata tidak ada yang lebih baik bagiku untuk meluputkan diri daripada Saul selain daripada ya dia pergi ke bangsa Filistin ya.
Nah saudara, sampailah Daud beserta dengan saudara ya pasukannya atau ke-600 orang yang bersama dengan dia ya. Kemudian saudara, dikatakan firman Tuhan ya, tatkala Daud bertemu dengan Akhis ya, raja daripada saudara bangsa Filistin, maka berkatalah Daud di ayat yang kelima kepada Akhis ya, dikatakan, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini ya. Dan Akhis pun memberikan saudara kepada Daud ya sebuah kota yang bernama Siklak ya. Nah saudara, kemudian Akhis pun saudara ya bertanya kepada Daud ya, dikatakan, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud ya, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerahmeel, atau di tanah Negeb orang Keni. Ayat yang ke-11, Daud tidak membiarkan hidup seorang pun baik laki-laki maupun perempuan untuk dibawa ke Gad, sebab pikirnya jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah Filistin. Tetapi Akhis mempercayai Daud, sebab pikirnya tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya ya. Saudara, ya Daud ya, tatkala dia ditanya saudara ya kemana, karena pada saat dia berada di Siklak ya, sebenarnya dia di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-8, maka Daud dan orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek, sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir ya. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akhis ya. Jika Akhis bertanya, di mana kamu menyerbu ya, maka Daud menjawab, di tanah Negeb ya. Saudara, Daud berdusta ya. Sebenarnya dia menyerang bangsa, dikatakan firman Tuhan, Gesur, Girsi, dan Amalek ya. Namun tatkala saudara Raja Akhis bertanya, kemana kamu menyerbu? Maka dikatakan di tanah Yehuda ya. Saudara, itulah Israel. Maka saudara, Raja Akhis mempercayai Daud ya. Ya saudara, padahal dia sudah berdusta ya, dia melakukan kesalahan yang berikutnya ya, sehingga dipikir oleh Raja Akhis, tentu Daud membuat dirinya dibenci oleh bangsa Israel ya, dan dia menjadi hambaku ya. Saudara, sampai satu kali di dalam pasal yang ke-28 ayat pertama dikatakan, pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akhis kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Ayat yang kedua, jawab Daud kepada Akhis, baik engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akhis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya ya. Saudara, akibat daripada saudara keputusan daripada Daud ya yang salah, pakai pengertiannya sendiri, dia mengungsi ke bangsa Filistin. Kemudian dia saudara bertemu dengan Raja Akhis ya, dia berdusta saudara tatkala dia menyerbu bangsa Amalek, Gesur ya. Dia berkata bahwa dia menyerbu ya bangsa Israel, sehingga Akhis
akhirnya mempercayai dirinya. Sampai pada suatu saat bangsa Filistin, ya saudara, berperang melawan orang Israel, dan Daud ya direkrut, ya dikatakan engkau harus ya mengikut aku untuk berperang melawan bangsa Israel, ya saudara. Nah, inilah yang menjadi dilema, ya saudara, di mana Daud yang telah berdusta karena dia sebelumnya memakai pengertiannya sendiri, ya dia berusaha menghindari Raja Saul, ya sehingga akibatnya dia masuk dalam permasalahan yang baru yang bahkan lebih parah, ya saudara, karena dia harus berhadapan dengan bangsa Israel sendiri, bangsanya, ya dengan demikian saudara, ya dia justru juga berhadapan dengan Tuhan sendiri, ya. Nah saudara, sampai satu waktu saudara, ya mereka sudah bersiap-siap untuk berperang, ya baik Daud dan pasukannya, ya saudara, ya pergi saudara menjumpai bangsa Filistin, ya dikatakan yang berkemah dekat mata air yang di Israel, di ayat yang di pasal yang ke-29, ya saudara, sampai Daud dan pasukannya bergabung dengan bangsa Filistin, saudara, ya, dan mereka bersiap-siap untuk berperang melawan bangsanya sendiri, ya membela bangsa Filistin di mana dia tinggal, ya. Namun saudara, kita lihat bagaimana campur tangan Tuhan, ya dalam hidup Daud, ya saudara. Di pasal yang ke-29, ya dikatakan ayat pertama, orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka di Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Israel. Ayat yang kedua, maka ketika raja-raja kota, ya orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akhis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang Ibrani ini? Jawab Akhis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini, ya. Jadi Akhis tatkala panglimanya bertanya, ini siapa orang Ibrani ini, orang Israel, ya ada di tengah-tengah tentara kita, ya para panglima itu berkata kepada Akhis, dan Akhis berkata, dia sudah 1-2 tahun tinggal, ya saudara, di Gad bersama dengan aku, dan tidak ada kudapati kesalahan apapun, ya. Dan begitu Raja Akhis dia mempercayai Daud, ya. Tetapi di ayat yang keempat, para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepada kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu Akhis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur, dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu. Ayat yang ke-8, tetapi Daud berkata kepada Akhis, apa yang telah kuperbuat, dan kesalahan apa yang kudapati pada hambamu ini sejak saat aku menjadi hamba kepadamu,
sampai hari ini. Demikian aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh Tuanku, Raja. Lalu Ahis menjawab Daud, aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama dengan aku, dengan kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah itu cukup terang bagimu, dan pergilah. Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin, sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Israel. Ya, saudara, bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan Daud. Ya, saudara, tatkala mereka bersiap untuk berperang, Daud dan orang-orang yang mengikutinya, saudara, maka sudah dikatakan bahwa ada panglima orang Filistin yang mengenal Daud. Dikatakan ini orang yang membelot, tidak mungkin dia bisa bersama-sama berperang dengan kita. Ya, nanti dia akan berbalik menyerang kita. Ya, inilah Daud yang dikatakan orang ya bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa mengalahkan musuhnya. Saudara, ya inilah campur tangan daripada Tuhan. Ya, Tuhan meluputkan saudara. Ya, saudara, walaupun saudara itu adalah kesalahan Daud tatkala dia mengambil keputusan untuk tinggal bersama dengan bangsa Filistin, sehingga satu saat dia harus ikut berperang, ya dipaksa ikut berperang, saudara, melawan bangsanya. Ya, namun saudara, inilah campur tangan Tuhan, ya perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Daud. Ya, demikian juga dengan kita, saudara. Ya, mungkin Tuhan, ya saudara, kita dengan Tuhan, saudara, kita ya satu waktu kita memakai pengertian kita sendiri, kita mengambil keputusan sendiri seperti Daud. Ya, sampai satu saat saudara kita diperhadapkan dengan satu masalah yang baru. Ya, kita pikir itu penyelesaian yang terbaik bagi kita. Namun akhirnya kita diperhadapkan dengan masalah yang baru. Saudara, untung Tuhan berbelas kasihan terhadap kita. Ya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ya, saudara, Daud adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ya, walaupun pada awalnya dia melakukan kekeliruan dalam mengambil keputusan, namun Tuhan meluputkan, saudara, menolong dia sehingga dia tidak jadi berperang bersama dengan bangsa Filistin, saudara, melawan bangsa Israel, yaitu bangsanya sendiri. Saudara, Tuhan meluputkannya. Ya, demikian juga kita lihat bagaimana Abraham tatkala dia berada di Mesir, ya dengan pengertiannya sendiri, dia tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak percaya penuh kepada Tuhan, dan dia berkata kepada istrinya bahwa kalau ada orang yang mengatakan, siapa engkau, katakanlah bahwa engkau itu adikku, ya, dengan maksud supaya ia tidak dibunuh, ya, karena dia berpikir, saudara, kalau orang-orang Mesir dia akan membunuh sehingga dapat saudara merebut istrinya. Sampai pada satu saat Raja Mesir tertarik kepada istrinya, yaitu Sarah, ya, dan Sarah dibawalah ke istana daripada Mesir, saudara, kepada Firaun. Ya, sampai satu saat, saudara, Tuhan bekerja dalam mimpi, ya saudara, sehingga saudara Raja Firaun tidak jadi mengambil Sarah sebagai istrinya, ya saudara, karena campur tangan Tuhan menolong Abraham. Ya, nah saudara, seringkali kita berbuat hal yang sama, ya saudara, mengambil keputusan sendiri dengan pengertian kita sendiri, dan akhirnya kita terjebak dengan kesalahan yang telah kita buat sendiri. Ya saudara, banyak anak-anak Tuhan justru dia menyalahkan Tuhan tatkala dia mengambil keputusan dengan pengertiannya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ya saudara, dia berdoa, memang berdoa, namun dia meminta supaya Tuhan ya melakukan atau saudara menyertai dia apa yang dia akan lakukan tanpa
dia bertanya dahulu kepada Tuhan apa yang harus ia perbuat dan lakukan. Ya, nah saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya kita boleh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, jangan memakai pengertian kita sendiri lagi sehingga kita terjebak dalam persoalan dan masalah yang baru. Ya saudara, yang bahkan lebih lagi ya akibat dari kesalahan yang kita buat, dan bahkan saudara kita membuat kesalahan yang lebih dalam lagi, kita menyalahkan Tuhan ya, padahal saudara ya itulah kesalahan yang telah kita lakukan ya karena diri kita sendiri ya. Saudara, tidak mungkin Tuhan, saudara ya, rancangan Tuhan selalu rancangan yang baik, tidak mungkin dia tinggalkan kita. Ya, andai kata pun memang saat ini kita melakukan kesalahan, memakai pengertian kita sendiri, biarlah kita boleh merendahkan diri. Ya, kita mohon kepada Tuhan, campur tangan Tuhan untuk menolong hidup saudara dan saya. Dia mampu mengubah hidup saudara dan saya, ya, mendatangkan kebaikan selama saudara dan saya mengasihi akan Tuhan. Apapun masalah pergumulan hidupmu, percayalah Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena firman Tuhan katakan, orang yang menaruh harap dan percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan dipermalukan, melainkan dia akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami terus teguh beriman, percaya penuh kepada Tuhan, dan tidak memakai pengertian kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, kalau saat ini kami Tuhan mengalami masalah yang baru akibat daripada keputusan yang kami ambil berdasarkan pengertian kami sendiri. Karena kami kurang mempercayai Tuhan. Karena itu ampuni kami ya Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami mohon padamu untuk mengubahkan kehidupan kami. Kami percayakan firman-Mu bahwa dalam segala perkara Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Kau sanggup mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Kau sanggup memulihkan kehidupan kami. Kau sanggup menolong kami. Biarlah belas kasihan Tuhan itu boleh nyata di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu dan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga bangsa ini tetap dalam keadaan aman, terkendali, dijauhkan dari kerusuhan. Sampai Tuhan Bapa pergantian presiden juga dalam keadaan yang mulus Tuhan, tidak terjadi goncangan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap ini, krisis ekonomi global, Tuhan kami berdoa biarlah pemeliharaan Tuhan atas bangsa ini. Demikian curahkan roh pertobatan kepada bangsa-bangsa, termasuk pada bangsa kami. Di tengah goncangan dunia ini ya Tuhan, biar banyak orang boleh bertobat dan mencari akan Engkau, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara.